Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban fikum fi fatani wa ana masrurati jiddan biliqa'ikum jami'an. Saya Dwirani Puspita dengan NIM 2114020001 dari kelas PBAA. Video kali ini merupakan rangkuman dari materi Qawaid al-Asasiyah yang diampu oleh Ustazah Miliza Budiarti MA, dan video ini merupakan ujian akhir semester mata kuliah Qawaid al-Asasiyah. Langsung saja berikut penjelasannya. Materi pertama yaitu kalimat. Kalimat di dalam bahasa Arab dibagi menjadi 3. Yang pertama isim. Isim bisa diartikan dengan subjek atau kata benda. Tanda-tanda dari isim ini yaitu yang pertama khofat, yang kedua tanwin, yang ketiga alif lam, yang keempat dimasuki huruf khofat. Yang kedua yaitu fi'il. Fi'il diartikan sebagai predikat atau kata kerja. Tanda-tanda dari fi'il ini yaitu dimasuki qad, sin, dan saufa. Dan untuk fi'il mudhari' dimasuki oleh huruf mudhara'ah. Yang ketiga yaitu huruf. Tentu saja huruf tidak memiliki tanda-tanda dari isim, juga tidak memiliki tanda-tanda dari fi'il. Jika kita identifikasikan ke contoh di bawahnya, di sana terdapat contoh fas-shalatu tu'allimul ummata wa turabbiha. Maka fa adalah huruf karena dia tidak memiliki tanda-tanda isim dan tidak tanda fi'il. As-shalatu adalah isim karena di sana terdapat alif lam, dan tu'allimu adalah fi'il mudhari' karena diawali dengan huruf mudhara'ah yaitu tu. Al-ummata adalah isim karena diawali oleh alif lam, dan wa sudah pasti huruf. Turabbi adalah fi'il mudhari' karena diawali oleh huruf mudhara'ah yaitu tu, dan ha merupakan isim yaitu isim dhamir. Materi selanjutnya yaitu murakkab atau tarkib. Murakkab atau tarkib dalam bahasa Arab ini bisa diartikan dengan susunan kata. Maka tarkib dalam bahasa Arab itu terbagi kepada 4. Yang pertama murakkab isnadi, yang kedua murakkab idhafi, yang ketiga murakkab wasfi, yang keempat murakkab adadi. Nah, perbedaan dari masing-masing murakkab ini bisa kita lihat dari komposisinya. Yang pertama murakkab isnadi, yang terdiri dari musnad dan musnad ilaih. Musnad adalah kata yang menjelaskan, sementara musnad ilaih adalah kata yang dijelaskan oleh si musnad. Tarkib isnadi ini bisa berupa mubtada dan khobar, juga bisa berupa fi'il dan fa'il. Yang kedua yaitu tarkib idhafi, yang terdiri dari mudhaf dan mudhafun ilaih, atau bisa dikatakan dua kata tetapi satu makna. Yang ketiga yaitu murakkab atau tarkib wasfi, di mana tarkib ini terdiri dari sifat dan mausuf, atau bisa dikatakan terdiri dari na'at dan man'ut. Yang keempat yaitu tarkib adadi. Tarkib ini berisi angka, tetapi tidak semua angka yang bisa digolongkan kepada tarkib adadi, hanya angka 11 sampai 19. Kenapa? Karena pada angka 20 ke atas di dalamnya terdapat susunan ataf dan ma'tuf, maka angka tersebut tidak lagi digolongkan kepada tarkib adadi. Masuk kepada contoh yang pertama, fakanat asasul hadaratil gharbiyyatil hadithata. Nah, jumlah keseluruhan kalimat tersebut dinamakan dengan tarkib isnadi. Kenapa? Karena jumlah tersebut terdiri dari mubtada dan khobar. Mana mubtadanya adalah asasul hadarati dan khobarnya adalah al-gharbiyyatul hadithata. Yang pada jumlah tersebut juga terdapat tarkib idhafi dan tarkib wasfi, di mana tarkib idhafi adalah asasul hadarati dengan mengenal ciri-ciri jika terdapat dua isim saling berdekatan tetapi satu kata tidak memiliki tanda isim dan kata yang kedua memiliki tanda isim, maka bisa dikatakan kedua kata tersebut adalah tarkib idhafi. Bisa kita lihat pada kata asasul hadarati, asasu adalah isim tetapi dia tidak memiliki tanda isim, dan hadarati isim dan dia memiliki tanda isim yaitu alif lam. Maka asasul hadarati bisa dikatakan tarkib idhafi.
Lantas, apa yang menjadi tanda isim dari kata asasu? Nah, maka tanda isim dari asasu adalah idhofah, yaitu tanda isim yang disandarkan kepada kalimat sesudahnya. Dan kata al-gharbiyat al-hadithata menjadi tarkib wasfi atau na'at dan man'ut. Ciri-ciri na'at adalah terdapat dua isim yang mutabaqah keduanya, artinya bersesuaian keduanya dari seluruh aspek, baik dari segi ma'rifah atau nakirah, mufrad jamak atau musanna, muannas atau muzakkar, maupun dari segi harkat. Bisa kita lihat dari contoh al-gharbiyat al-hadithata. Kedua isim tersebut sama-sama ma'rifah ditandai dengan alif lam, sama-sama muannas ditandai dengan ta marbutah, dan harkatnya juga sama-sama fathah. Maka al-gharbiyat al-hadithata merupakan tarkib wasfi yang terdiri dari na'at dan man'ut. Contoh berikutnya yaitu contoh untuk tarkib adadi. Pada contoh tersebut sudah jelas kata ihda asyarata adalah tarkib adadi yang artinya 11. Materi selanjutnya yaitu i'rab. I'rab dalam bahasa Arab itu artinya perubahan pada akhir dari kata di dalam bahasa Arab, di mana perubahan tersebut disebabkan oleh berbeda-beda amil yang memasuki kata tersebut. Tanda i'rab yang pertama yaitu rofa. Rofa ini memiliki 4 tanda yaitu dhammah, waw, alif, dan nun. Untuk dhammah, ia menjadi tanda bagi rofa pada 4 tempat. Yang pertama, isim mufrad, contohnya Al-Qur'anu. Maka pada kata Al-Qur'anu terdapat dhammah yang menandakan ia adalah rofa. Yang kedua yaitu jamak taksir, yang terdapat pada contoh ashabu. Jamak taksir merupakan jamak atau bentuk lain dari kata-kata mufrad. Yang ketiga yaitu jamak muannas salim, contohnya fasolihatu. Jamak muannas salim adalah jamak untuk muannas atau untuk yang perempuan, ditandai dengan alif dan ta. Yang keempat yaitu dhammah menjadi tanda bagi rofa pada fi'il mudhari yang sahih akhir, contohnya yukramu Ahmad. Tanda kedua yaitu waw. Waw menjadi tanda bagi rofa pada 2 tempat. Yang pertama jamak muzakkar salim. Jamak muzakkar salim ini menunjukkan banyak tetapi untuk laki-laki, contohnya ja'al muslimuna. Maka tanda rofa dari kata al muslimuna adalah waw. Yang kedua yaitu isim yang 5. Isim yang 5 ini yaitu abuka, akuka, hamuki, fuka, malin. Tetapi di sini saya membuatkan contoh dhahaba abuka. Yang ketiga yaitu alif. Alif menjadi tanda rofa pada 1 tempat yaitu isim tasniyah, contohnya qala rajulani. Selanjutnya nun menjadi tanda bagi rofa yaitu pada fi'il yang 5. Fi'il tersebut setimbangan yaf'aluna, taf'aluna, yaf'alani, taf'alani, dan taf'alina. Tanda i'rab yang kedua yaitu nasab. Nasab memiliki 5 tanda yaitu fathah, alif, kasrah, ya, dan hazaf nun. Fathah menjadi tanda bagi nasab pada 3 tempat. Yang pertama isim mufrad, contohnya Al-Qur'ana. Yang kedua jamak taksir, contohnya kutuban. Yang ketiga fi'il mudhari', contohnya lan yakroma. Yang kedua alif menjadi tanda bagi nasab pada isim yang 5, contohnya waraftu abaka. Maka pada kata abaka bukan lagi fathah yang menjadi tanda nasab, tetapi alif yang terdapat pada aba, huruf ba. Yang ketiga yaitu kasrah menjadi tanda bagi nasab juga pada 1 tempat, yaitu jamak muannas salim, contohnya khalaqallahu samawati. Yang menjadi tanda nasab dari kalimat tersebut adalah kasrah pada as-samawati. Selanjutnya ya menjadi tanda bagi nasab pada 2 tempat. Yang pertama isim tasniyah, contohnya qara'tu kitabaini. Lalu pada jamak muzakkar salim, contohnya ra'aitul muslimina. Tanda nasab yang kelima yaitu hazaf nun, yaitu menjadi tanda bagi nasab pada fi'il yang 5. Jika halnya pada tanda rafa tadi, fi'il yang 5-nya yaitu yaf'aluna, taf'aluna, yaf'alani, taf'alani, dan taf'alina, pada nasab
dia akan menjadi ayyaf'ala, antaf'ala, ayyaf'alu, antaf'alu, dan antaf'ali. Karena menjadi tanda bagi nasab itu adalah hazaf nun, yang artinya menghapuskan nun yang terdapat pada fi'il tersebut. Macam i'rab yang ketiga yaitu khafat. Khafat memiliki 3 tanda, yaitu kasrah, ya, dan fathah. Kasrah menjadi tanda bagi khafat pada isim mufrad munsharif. Contohnya katabtu biqalamin. Yang kedua jamak taksir, yaitu pada contoh bikutubin. Yang ketiga pada jamak muannas salim. Contohnya bimuslimatin ukhra. Selanjutnya ya menjadi tanda bagi khafat pada 3 tempat. Yang pertama jamak muzakkar salim. Contohnya adrusu bil mujtahidina. Yang kedua pada isim yang 5, contohnya adhabu bi akhika. Yang ketiga pada isim tasniyah, contohnya adhabu bi sadiqaini. Yang ketiga, fathah menjadi tanda bagi khafat pada 1 tempat, yaitu isim ghairu munsharif. Contohnya dhahabtu ila masajidah. Macam i'rab yang keempat adalah jazam. Jazam ini hanya berlaku untuk fi'il, tidak berlaku untuk isim. Jazam memiliki 2 tanda, yang pertama sukun, yang kedua hazaf. Sukun menjadi tanda bagi jazam pada fi'il mudhari yang sahih akhir. Contoh lam yaqra. Maka ketika fi'il mudhari dibaca sukun apabila dimasuki oleh huruf jazam yaitu lam. Jadi jika fi'il mudhari tetapi dia tidak didahului oleh salah satu huruf jazam, maka dia juga tidak bisa disukunkan pada akhirnya. Yang kedua yaitu hazaf. Hazaf menjadi tanda bagi jazam pada 2 tempat. Yang pertama hazaf huruf ilat, yaitu terdapat pada fi'il mudhari yang mu'tal akhir. Contoh yakhsha. Maka dimasuki oleh huruf jazam, dihazafkanlah huruf ya yang terdapat pada akhir dari kata yakhsha. Yang kedua hazaf nun, terdapat pada kalimat yaf'aluna, dimasuki oleh huruf jazam, maka dihazafkan nun menjadi lam yaf'alu. Selanjutnya kita masuk ke materi jumlah. Jumlah ini dalam bahasa Arab bisa dikatakan merupakan susunan dari beberapa tarkib. Jikalau tadi tarkib merupakan susunan dari beberapa kata, maka jumlah susunan dari beberapa tarkib. Jumlah dalam bahasa Arab terbagi menjadi 2. Yang pertama jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Perbedaan dari antara keduanya, jika jumlah ismiyah terdiri dari mubtada dan khobar, atau jika satu kalimat diawali dengan isim, maka sudah bisa dipastikan bahwa jumlah tersebut adalah jumlah ismiyah. Seperti contoh atharut ta'limi fis suluki, maka atharut ta'limi menjadi mubtada, fis suluki menjadi khobar. Jadi kalimat atharut ta'limi fis suluki adalah jumlah ismiyah. Lalu jumlah fi'liyah yaitu jumlah yang terdiri dari fi'il dan fa'il. Contoh yajtami'ut tullabu, maka yajtami'u adalah fi'il, at-tullabu adalah fa'il. Jadi kalimat yajtami'ut tullab adalah jumlah fi'liyah. Materi selanjutnya yaitu fa'il dan naib fa'il. Fa'il adalah subjek atau pelaku dari suatu perbuatan. Fa'il ini memiliki beberapa syarat. Yang pertama dia harus isim, yang kedua dia harus rofa, yang ketiga dia terletak sesudah fi'il. Seperti contoh khalaqallahu samawati, maka fa'il dari kalimat tersebut adalah lafaz Allahu karena ia terletak sesudah fi'il yaitu khalaqa, dan dia merupakan pelaku dari penciptaan langit yaitu Allah, maka lafaz Allah adalah fa'il dari khalaqallahu samawati. Dan lafaz Allah itu rafa, tanda rafanya adalah dhammah karena isim mufrad. Selanjutnya naib fa'il. Naib fa'il diartikan sebagai pengganti fa'il. Jadi naib fa'il adalah kata yang berfungsi menggantikan si fa'il yang hilang.
Jadi yang awalnya posisi kata tersebut maf'ul bih, ketika si fa'il hilang maka posisi si maf'ul bih dipindahkan kepada posisi si fa'il untuk menggantikan si fa'il, maka berubahlah ia menjadi naib fa'il. Dan hilangnya fa'il tersebut juga memiliki beberapa alasan, seperti fa'il tersebut sudah disebutkan pada kalimat-kalimat sebelumnya, atau fa'il tersebut sudah lumrah diketahui. Sama halnya dengan fa'il, naib fa'il juga memiliki beberapa syarat, yaitu dia harus isim, dan dia juga harus rofa, dan fi'il sebelumnya harus fi'il majhul. Seperti contoh khuliqas samawati, yang awalnya khalaqallahu samawati, dihilangkan lafaz Allahu, dipindahkan as-samawati di posisi fa'il, maka menjadilah ia khuliqas samawatu. Maka posisi as-samawatu sekarang menjadi naib fa'il. Selanjutnya masuk ke materi mubtada dan khabar. Tadi juga sudah disinggung sedikit bahwa mubtada adalah isim yang terletak pada awal kalimat. Nah, mubtada ini memiliki beberapa syarat. Yang pertama, ia harus isim, yang kedua dia harus rofa, yang ketiga dia harus ma'rifah. Tanda-tanda kita bisa mengenali kalimat itu ma'rifah, yang pertama dengan alif lam, yang kedua isim isyarah, yang ketiga isim alam, yang keempat isim dhamir. Lalu jika kita menemukan mubtada, maka mubtada ini butuh kepada khobar. Maka tugas kita ketika bertemu dengan mubtada adalah mencari khobarnya. Apa itu khobar? Khobar adalah isim rofa yang berperan sebagai penjelas dari kata-kata mubtada. Khobar itu terbagi menjadi beberapa macam. Yang pertama yaitu khobar berbentuk jumlah, yaitu khobar berbentuk fi'il dan fa'il, atau khobar berbentuk jumlah dari mubtada dan khobar lagi. Yang kedua, khobar berbentuk syibhul jumlah, bisa berupa jar majrur atau bisa berupa dzaraf mazruf. Di sini sudah ada beberapa contoh. Yang pertama, al-majallatu 'alal maktabi. Al-majallatu berperan sebagai mubtada, al-maktabi sebagai khabar yang berbentuk jar majrur. Yang kedua, as-safaru ghadan. As-safaru menjadi mubtada, ghadan menjadi khabar yang berbentuk dzaraf dan mazruf. Contoh yang ketiga yaitu Ahmadu jalasa abuhu. Ahmadu adalah mubtada, sementara jalasa abuhu merupakan khabar yang berbentuk jumlah fi'liyah. Materi selanjutnya yaitu amil nawasikh. Amil nawasikh ini adalah amil yang memasuki mubtada dan khobar, serta ia merubah harkat dari mubtada dan khobar itu sendiri. Amil nawasikh terbagi dua, yaitu inna dan kana. Untuk inna, dia bertugas menasabkan isim dan merafakkan khobar. Jadi yang awalnya mubtada dan khobar itu hukumnya rafa, ketika dimasuki inna maka mubtada berganti menjadi nasab dan khobar menjadi rafa. Seperti contoh innal kitaba jadidun, maka kitaba berubah menjadi nasab karena sudah dimasuki inna. Contoh yang kedua, anna sayyarata jamilatun. Anna merupakan saudara dari inna, maka sayyarata menjadi nasab karena dimasuki inna. Juga contoh selanjutnya, la'allal imtihana sahlun, maka imtihana menjadi fathah karena dimasuki inna. Selanjutnya, kana merupakan kebalikan dari inna karena bertugas merafakkan isim dan menasabkan khobar. Seperti contoh, kana thalibu mujtahidan, maka yang diganti adalah harkat khobar menjadi nasab. Lalu contoh selanjutnya, asbahal jawu baridan, asbaha merupakan saudara dari kana. Juga contoh selanjutnya itu batat thalibu naiman, maka thalibu menjadi rafa dan naiman menjadi nasab karena dimasuki oleh saudara kana. Materi terakhir yaitu af'al muqarabah. Af'al muqarabah ini sama dengan amil yang memasuki mubtada dan khobar, tetapi ia hanya merafakkan isim dan menasabkan khobar. Af'al muqarabah ini terbagi kepada tiga. Yang pertama, muqarabah
Artinya muqarabah ini fiil yang hampir terjadi atau waktunya dekat. Selalu diartikan dengan kata-kata hampir saja. Seperti pada contoh kada Zaidun yakuma karuba ayyaf'ala au syakka ayyaf'ala. Yang kedua roja, yaitu pengharapan, yang berarti yang fiil ini diartikan biasanya dengan semoga. Seperti contoh haro Zaidun ayyakula asa habibati ayyaji'a. Yang ketiga yaitu syura, yaitu pekerjaan yang akan dilakukan. Fi'il syuru ini biasanya diartikan dengan akan memulai. Contohnya tafiqa Zaidun yad'u. Itulah tadi rangkuman materi Qawaid Al-Asasiyah yang sudah dipelajari selama 1 semester. Apabila ada kekhilafan dan kesalahan, saya mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.